Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwan akhwatillah rahimakumullah, pendengar dan pemirsa TV Hamalatul Quran yang kami muliakan, syukur kita kehadirat Allah atas nikmat dan karunia-Nya, kenikmatan dan karunia besar kita dalam keadaan yang terbaik. Kita berada di bulan haji dan bulan suci. Tatkala kita berbicara bulan haji, maka bulan haji adalah bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah, dan 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Begitu kita berbicara bulan suci, maka bulan suci adalah bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram. 3 bulan yang sifatnya berturut-turut dan 1 bulan yang terpisah, yaitu bulan Rajab. Sekarang kita berada di bulan haji sekaligus berada di bulan suci. Kita ikut senang saudara kita banyak yang hendak melaksanakan ketaatan, dan Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, wa atimul hajja wal umrata lillah. Tunaikanlah haji, tunaikanlah umrah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Ada hal yang perlu diperhatikan bersama orang-orang yang hendak melaksanakan ibadah haji. Yang pertama, hendaknya orang yang hendak melaksanakan ibadah haji memiliki niat yang mulia, memiliki niat yang benar. Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu tergantung pada niatnya. Tatkala seseorang hendak melaksanakan ibadah haji, hendaknya menjadikan niatnya adalah niat yang terbaik. Karena sesungguhnya tatkala kita berbicara amalan, maka di sana ada amalan hati. Maka bagi mereka yang hendak melaksanakan ibadah haji, hendaknya memperbaiki niat. Dia berangkat ibadah haji bukan karena ingin mendapatkan sanjungan untuk dipanggil Bu Hajah kah, atau ingin dipanggil Bu Haji. Oh tidak. Kok sekiranya nanti pulang dari pelaksanaan ibadah haji dipanggil Bu Haji, ya tetap nengok. Nggak dipanggil Bu Haji pun juga tetap nengok. Subhanallah. Karena demikianlah seseorang tatkala berangkat melaksanakan ibadah haji, kadang pengen, yang namanya setan itu menggoda banyak manusia, menggoda hati. Maka jadikan hati yang kita miliki adalah hati yang terbaik, yaitu dengan cara memperbaiki niat. Yang kedua, orang yang hendak melaksanakan ibadah haji hendaknya ikut manasik haji. Rasulullah SAW menyebutkan di dalam hadisnya terkait dengan orang yang melaksanakan ibadah haji. Rasulullah SAW bersabda, al-hajju al-mabruru laisa lahu jazaa'un ilal jannah. Sesungguhnya haji mabrur ganjarannya adalah surga. Maka haji mabrur tentunya suatu hal yang selalu dinanti oleh seluruh jamaah haji. Maka upaya kita untuk mendapatkan haji yang mabrur adalah ikut manasik haji. Bagaimanakah tata cara Rasulullah SAW beliau berhaji? Maka kita berusaha untuk menetapkannya dan melaksanakannya. Rasulullah SAW bersabda, khudhu anni manasikakum. Ambillah dariku tata cara kalian bermanasik haji. Ikut bimbingan, ikut kajian, ikut nasihat-nasihat, pencerahan terkait dengan pelaksanaan ibadah haji, sehingga dia haji dengan baik. Yang ketiga, orang yang hendak melaksanakan ibadah haji hendaknya memiliki bekal yang halal. Memiliki bekal yang halal. Maka bekal halal adalah suatu hal yang mestinya menyertai bagi mereka orang-orang yang melaksanakan ibadah haji. Maka disebutkan di dalam hadis yang sahih, disebutkan jika seorang hamba hendak melaksanakan ibadah haji, dia sudah naik kendaraannya, maka di sana ada malaikat yang menyeru. Tatkala hamba ini berkata, labbaik Allahumma labbaik,
maka malaikat pun akan memberikan seruan, yaitu hajimu akan mendapatkan mabrur dan engkau pun akan mendapatkan keberuntungan. Labbaika wa sa'daik. Ucapan yang bakalan disambut untuk mereka orang-orang yang berangkat dengan membawa bekal yang halal. Adapun mereka yang berangkat dengan bekal yang haram, maka tatkala hamba ini berkata labbaik Allahumma labbaik, maka malaikat pun memberikan sambutan la labbaik wala sa'daik. Apa yang engkau panjatkan maka kami tidak menyambutnya, bahkan hajimu adalah berdosa. Maka di sini masing-masing hendaknya memperhatikan terkait dengan zadul halal, yaitu bekal yang halal. Berikutnya, orang yang hendak melaksanakan ibadah haji hendaknya senantiasa bertakwa kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala firmankan, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Hendaknya masing-masing kalian berbekal. Ketahuilah sebaik-baik bekal adalah takwa. Tentunya orang yang berangkat ibadah haji, apa yang perlu dibawa? Membawa bekal. Alhamdulillah nanti yang berangkat dan melalui embarkasi, mereka akan mendapatkan living cost, akan mendapatkan uang saku dari pihak pemerintah. Mereka yang berangkat ibadah haji hendaknya membawa apa yang perlu dia bawa. Membawa pakaian yang cukup, membawa kaos yang cukup, membawa ganti baju, membawa, mohon maaf karena besok ini adalah musim panas, membawa kacamata yang agak hitam karena cuaca agak panas, sehingga tatkala keluar masjid ataukah keluar dari hotel itu jika memakai kacamata yang hitam tentunya akan jauh lebih enak. Jangan lupa pula untuk membawa krim. Jadi habis mandi pakai krim. Dan di Arab itu tatkala kita mandi tidak harus pakai sabun, mungkin mandi sekali sehari tidak apa-apa. Di Arab itu sekali tidak apa-apa. Walaupun mandi 2 kali juga tidak apa-apa, pagi sore. Tapi tiap kali mandi hendaknya tidak memakai sabun. Kecuali ya sekali saja cukup pakai sabun, tidak apa-apa. Jadi jangan sampai tiap kali mandi kita pakai sabun, yang kadang kan membuat kulit kadang memiliki dampak atau bersisik, kadang agak gatal dikit. Makanya agar baik, karena besok ini adalah musim panas, habis mandi dihanduki, kemudian pakai krim, pakai pelembab, insya Allah akan aman. Hal yang baik pula untuk dibawa bagi mereka orang yang hendak melaksanakan ibadah haji karena musim panas. Buat laki-laki bisa pakai lip gloss ataukah labelo. Ibu-ibu bisa pakai lip gloss agar bibir senantiasa dalam keadaan lembab, sehingga tatkala di waktu musim panas kok pakai itu maka bibir akan aman. Makanya tatkala di Arab, mungkin nanti Bapak Ibu jamaah haji jangan lupa makan buah, makan buah sehingga kulit senantiasa baik. Jangan lupa pula makan yang baik, badan yang terbaik, sehat dan sehat. Maka itu adalah hal yang menjadi harapan untuk semua jamaah haji. Begitu juga terkait dengan bekal, kadang orang kita membawa Indomie, membawa sarimi, tidak apa-apa. Membawa abon, tidak apa-apa. Membawa serundeng, tidak apa-apa. Lauk-lauk kering dibawa. Barangkali nanti di sana kadang tidak nafsu makan, maka bisa makan abon. Akan nyaman dan nyaman. Begitu juga tatkala kita berbicara bekal, Allah menyebutkan wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Masing-masing bertakwa kepada Allah. Berangkat bertakwa, perjalanan bertakwa, di sana juga bertakwa, pulang juga dalam keadaan bertakwa. Termasuk juga terkait dengan bekal, maka masing-masing kita hendaknya senantiasa banyak berdoa. Sebelum berangkat berdoa, di pesawat berdoa, tatkala naik bis berdoa, sampai di tanah suci juga berdoa. Dan alhamdulillah masing-masing punya buku panduan doa, dan buku panduan tersebut digunakan dan dibaca. Jangan hanya cuma dibawa ngalor ngidul, lupa berdoa. Berikutnya terkait dengan bekal tatkala kita hendak melaksanakan ibadah haji, mencari teman yang baik. Rasul menyebutkan di dalam hadisnya, mathalu jalisus salihi wa mathalu jalisus su'i kahamilul misk wa nafihil kir.
orang yang berteman dengan orang yang baik itu perumpamaannya seperti orang yang berteman dengan orang yang memiliki profesi penjual minyak wangi. Orang yang berteman dengan orang yang buruk seperti berteman dengan orang yang memiliki profesi pandai besi. Bagaimana Rasulullah menyebutkan imma an yahdiyaka wa imma an tabta'a minhu wa imma an tajida minhu rihan thayyibah. Kok seseorang berteman dengan orang yang baik, kok orang yang baik ini memakai minyak wangi, dia akan ngasih kita minyak wangi. Oh, kenapa? Dia perumpamanya seperti penjual minyak wangi, maka dia akan ngasih kita minyak wangi. Kalaupun tidak, maka kita bisa beli darinya minyak wangi. Kalau ternyata dia tidak ngasih kepada kita, kita juga tidak punya uang untuk membeli. Jika memakai minyak wangi, maka kita pun akan mencium bau yang semerbak. Itu kaitannya dengan orang yang berteman dengan orang yang baik. Bagaimanakah dengan mereka yang berteman dengan orang yang tidak baik? Maka Rasulullah SAW bersabda, seperti orang yang berteman dengan orang yang memiliki profesi pandai besi. Bagaimanakah kondisinya? Orang yang berteman dengan orang yang memiliki profesi pandai besi, dikatakan imma antahriqa thiyabaka. Ada kalanya karena engkau dekat dengan dia, baju Anda akan bolong karena percikan api. Wa imma antajida min hurihan khabitha. Kalaupun tidak, maka Anda akan mendapatkan bau yang tidak semerbak. Demikian hal-hal yang perlu kita sampaikan sekilas singkat terkait dengan mereka orang-orang yang hendak melaksanakan ibadah haji. Nasihat yang singkat semoga bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Semoga Bapak Ibu semua berangkat dalam keadaan sehat, pulang juga dalam keadaan sehat, mendapatkan haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.